Oke Gaspol bab 66-67. Tiba-tiba istriku cuek. Dewa baru saja terbangun, menggeliat dengan mata yang masih tertutup. Laki-laki itu meraba-raba ke 4 sur di sampingnya yang ternyata sudah kosong. Dewa langsung membuka matanya sembari mendudukan tubuhnya. Bahkan, kamu bangun tanpa membangunkanku juga yang, ujar Dewa dengan sendu, berharap saat bangun dia mendapatkan maaf dari istrinya dan melewati pagi yang indah seperti biasanya, namun dia malah ditinggal bangun sendirian. Laki-laki itu bangkit dengan malas dari atas kasur, berjalan lunglai menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya sebelum berangkat ke kantor. Selang beberapa menit, Dewa keluar dari dalam kamar mandi dengan handuk yang melingkar di pesa tunggangnya. Tubuhnya tampak terlihat segar, namun tidak dengan wajahnya yang justru tampak muram dan tidak bersemangat pagi ini. Bagaimana tidak muram, jika biasanya sang istrilah yang akan menyiapkan segala keperluannya, juga membantunya bersiap sebelum berangkat bekerja, tetapi saat ini jangankan membantunya bersiap, baju saja dia harus mengambilnya sendiri. Dengan B1 bir yang menggerutu Dewa memasuki ruang ganti, mengambil pakaian kerjanya dengan sedikit kasar. Hatinya sangat sedih sekali, kala mengingat kesalahannya yang membuat sang istri marah dan mengabaikannya seperti sekarang. Biasanya setiap pagi istrinya lah yang memakaikan baju untuknya, sedangkan dirinya sibuk manja-manja dengan sang istri. Dewa rasanya ingin menangis saat mengingat momen itu, hatinya begitu sakit dan sesak tidak dipedulikan oleh istrinya seperti sebelumnya, entah mengapa laki-laki itu menjadi sangat sensitif dan cengeng. Aku tahu aku salah, tapi melihatmu mengabaikanku seperti ini aku tidak sanggup yang, lebih baik kamu menghajarku seperti Dewi saja. Ujar Dewa dengan dramatis, sembari memakai bajunya dengan asal. Di lantai bawah, tepatnya di area dapur, terlihat Feli tengah sibuk menata makanan di atas meja, yang baru saja ia masak dengan dibantu oleh pelayan tentunya. Hatinya terasa sedikit tidak nyaman, manakala ia bangun tanpa membangunkan suaminya, yang sangat sulit bangun saat tidur jika tidak ia bangunkan. Duh, Mas Dewa sudah bangun belum ya? Dia sudah bersiap-siap belum ya? Apa aku lihat aja sekarang? Feli terlihat gusar, karena bisanya ia akan mengurus suaminya dari mulai membangunkannya, hingga membantunya bersiap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah berbaikan suaminya begitu manja padanya, segala sesuatu yang menyangkut dirinya harus Feli yang melakukannya. Ih, gak usah Kak Fel. Biarin aja dulu, biar kapok tuh orang. Kak Feli harus tahan-tahan dulu jangan langsung dibaikin laki kayak gitu. Entar yang ada dia malah kebiasaan suka mengumbar-umbar kehidupan rumah tangga pada orang lain. Untuk saat ini Kak Feli harus bisa diemin dia. Tutur Dewi panjang lebar. Dewi pagi ini sudah nangkring di meja makan, ke arena pagi ini ia ada jam kuliah pagi. Bima tidak bisa mengantarkannya sebab pria itu sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Rajin sekali si Bima, pagi-pagi udah meluncur ke kantor, sedangkan yang punya kantor malah belum berangkat. Tapi, bagaimana kalau Mas Dewa justru balik kayak dulu lagi? Tanya Feli dengan cemas, kalau suaminya itu kembali mengabaikannya seperti dulu. Nggak mungkin lah. Kalaupun iya, Kak Feli tinggal cari aja suami baru, masih banyak cowok ganteng di bumi ini yang mau sama Kak Feli, ujar Dewi dengan santai, sembari mengambil sarapannya. Kamu jangan dengerin dia sayang, jangan cari laki-laki lain dan jangan berpikir untuk meninggalkanku. Aku sangat tidak rela. Seru Dewa yang tiba-tiba sudah nongol di dapur. Feli dan Dewi sampai tidak menyadari kehadirannya karena sibuk berbincang. Ya ampun Kak, kamu itu ngagetin aja. Ini juga penampilanmu,
Kayak orang abis tawuran saja, berantakan banget, ucap Dewi yang melihat penampilan kakaknya. Feli pun juga tampak kaget melihat penampilan suaminya yang aut-autan itu, apalagi dengan wajah yang sedikit biru-biru makin mendukung penampilan Dewa yang seperti orang abis tawuran. Biar semua orang tahu kalau aku sudah tidak dipedulikan lagi oleh istriku. Dewa mendudukkan tubuhnya di kursi yang biasa ia duduki saat makan, dengan memasang wajah melas seolah dia adalah makhluk yang paling menderita di planet ini. Siapa juga yang mau peduli sama kamu? Itu juga kenapa kancingnya pada nyasar begitu, sudah seperti balita saja. Ujar Dewi, saat melihat kancing kemeja kakaknya yang tidak pada tempatnya. Kamu lebih baik diam, suaramu itu sungguh sangat tidak sopan untuk didengar, merusak gendang telinga saja. Kamu tidak akan mengerti tentang beginian. Sewot Dewa melirik istrinya yang sedang mengambil makanan ke piringnya sendiri, namun yang dilirik hanya cuek saja seolah tidak menyadari keberadaannya. Dewa memang sengaja berpenampilan berantakan, mengancingkan kemejanya dengan asal, dasinya dikalungakan di lehernya saja, dan J-nya pun hanya ia tenteng, berharap mendapatkan perhatian dari istrinya. Sayang aku juga mau makan. Ujar Dewa dengan cemberut saat melihat istrinya yang sibuk memakan sarapannya, tanpa mengambilkan makanan untuknya seperti biasa. Ya udah makan sana, ucap Feli cuek melirik sekilas suaminya. Ambilin. Manjanya. Makanannya, melihat tingkah maja kakaknya yang membuatnya bergidik geli. Pertahanan Feli hampir saja runtuh saat melihat tingkah menggemaskan suaminya, ingin rasanya ia mentigaluk dan mengsatu wajah suaminya itu. Tidak ingin sampai luluh, dengan cepat Feli mengambilkan sarapan untuk suaminya yang mendadak seperti bocah yang merengek pada ibunya. Maksi sayang. Ujar Dewa dengan sumringah dan langsung memakan sarapannya dengan lahap. Makasih sayang. Ejek Dewi menirukan ucapan Dewa, dan mendapatkan tatapan tajam dari kakaknya. Feli hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tingkah mereka berduaan yang tidak pernah akur, apalagi dia sempat shock saat Dewi bercerita bahwa dialah yang menghajar Dewa hingga babak belur. Setelah sarapan selesai, Dewi segera berangkat ke kampusnya dengan mengendarai mobilnya sendiri. Namun tidak dengan Dewa yang justru tetap duduk anteng di tempatnya sambil menatap istrinya dengan wajah memelasnya. Feli yang memang tipe wanita yang lembut dan tidak tegaan pun lantas bertanya pada suaminya. Kenapa belum berangkat? Tanyanya dengan datar. Bantuin ini? Masak aku pergi ke kantor dengan penampilan yang seperti ini sih. Cicit Dewa dengan bibir yang mengerucut. Oh Tuhan. Kenapa suamiku jadi mengemaskan seperti ini sih? Teriak Feli dalam hati sembari mengsatu git B1 birnya menahan kegemasan terhadap Dewa. Wanita itu menghela nafasnya dengan kasar, seolah ia terpaksa membantu suaminya padahal dia sangat ikhlas membantu Dewa saat ini. Tanpa basa-basi dan tanpa senyum yang biasanya selalu mengembang di wajahnya, Feli segera menarik suaminya untuk berdiri dan membenahi penampilan suaminya, dari memperbaiki kancing kemejanya, memakaikan dasi dan yang terakhir memakaikan jasnya. Masih marah? Tanya Dewa lirih saat melihat istrinya hanya diam saja, namun Feli tidak menjawab dan hanya memasang wajah datarnya saja. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Gerutu Feli dalam hati, ingin sekali Feli berkata demikian, yang terdengar sangat menyebalkan seperti yang sering dikatakan oleh Reza. Aku berangkat dulu, pamit Dewa dengan tidak bersemangat. Tidak luap laki-laki itu juga mengecup kening istrinya sebelum berangkat. Bab 67. Dewa berjalan dengan lesu memasuki ruang kerjanya,
Saat pintu ruangannya terbuka ternyata di dalam sudah ada Bima, Diki dan juga Virsa. Mereka terlihat mengobrol santai di ruangannya. Memang 1 jam lagi mereka akan mengadakan meeting membahas kerjasama mereka dengan beberapa klien lainnya. Kalian terlihat seperti pengangguran, pagi-pagi berjalan menghampiri mereka bertiga dan duduk bergabung di sana. Kita kan mau meeting, jadi dari rumah kita langsung ke sini. Males bolak-balik dari kantor gue terus ke sini, mending langsung aja biar tidak buang-buang tenaga. Ujar Diki, yang memang dia dan Virsa sudah sepakat langsung saja berangkat menuju perusahaan Dewa tanpa mampir ke perusahaannya terlebih dahulu, biar tidak buang-buang tenaga katanya. Terserahlah. Dewa menghembuskan nafas dengan kasar sembari menyandarkan tubuhnya di sofa. Sangat terlihat jelas jika Dewa saat ini sangat tidak bersemangat seperti biasanya. Lo kenapa wah? Tanya Diki yang melihat Dewa tampak tidak bersemangat. Istri gue, dia marah sama gue gara-gara kejadian semalam. Ya pantaslah, kalau gue yang jadi Feli ogah banget gue bertahan sama Iambe Turah kayak orang yang tidak pernah menanggapi segala cerita Dewa mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Feli. Di matanya Dewa malah terlihat seperti laki-laki pecundang yang suka menggosipkan istrinya sendiri. Namun dia juga tidak pernah berhenti untuk menasihati sahabatnya itu, walaupun tidak pernah Dewa gubris sama sekali. Gue akuin kalau gue salah, dan gue sangat amat menyesal. Namun gue tidak akan pernah melepaskan Feli walaupun dia memohon dengan dingin. Dia merasa tidak suka mendengar ucapan sahabatnya yang menyindir dirinya. Tapi, Feli tidak sampai gebukin kamu kayak Dewi kan wah? Tanya Bima yang mengungkit kejadian di Mandewa digebukin oleh adiknya sendiri di depan mata kepalanya. Dewi gebukin Dewa? Tanya Diki penasaran. Dewa segera melototi Bima, sebagai kode untuk tidak menceritakan kejadian memalukan semalam. Namun Bima sedang dalam tidak peka modeon. Jadi dengan gamblangnya Bima menceritakan bagaimana P4 serahnya Dewa dihajar oleh Dewi, yang tak lain adalah kekasihnya sendiri. Hahaha. Seketika tawa mereka pecah, sementara Dewa ingin sekali membenturkan kepala Bima di meja hingga retak kalau perlu. Pantesan muka lo terlihat biru-biru, dan B1 bir iyo mendadak S3 si macam ikan koi begitu, hahaha. Ejek Diki dengan terbahak-bahak. Seharusnya Feli tabokin B1 bir iyo itu pakai ulekan haha. Timpal Virsa. Cih. Kalian kelihatan bahagia sekali ngeliat gue menderita. Ujar Dewa sini. Emang. Jawab mereka kompak, lalu tertawa ngakak. Dewa segera bangkit dari duduknya menuju meja kerjanya. Lebih baik mengecek pekerjaannya daripada ngobrol nggak jelas dengan teman-teman sablengnya, yang suka sekali menghujat dirinya terutama Virsa. Pukul 12.45, Felisa terlihat sudah bersiap-siap untuk pulang. Hari ini pemotretnya sudah selesai. Saat dia sedang siap-siap, tiba-tiba Nessa menghampirinya dengan sedikit tergesa dan wajah yang terlihat berbinar. Vel, kamu sudah selesai kan pemotretannya? Tanya Nessa dengan antusias. Udah. Ini mau pulang, jawab Feli menatap heran sahabatnya yang tampak aneh. Biasanya juga sibuk ngebucin dengan pacarnya tiap hari, kenapa tiba-tiba sahabatnya ini nonggol? Bagus, jadi sekarang kamu ikut aku. Tanpa aba-aba Nessa menarik tangan Feli keluar dari ruangan itu, untuk ikut dengannya. Ikut kemana sih? Tanya Feli yang sedikit kesal, karena sahabatnya itu terus menarik dirinya seperti kambing, tanpa menjelaskan tujuannya. Sudah pokoknya kamu ikut saja, tidak usah banyak tanya, ini tuh surprise untuk kita berdua. Ujar Nessa, yang membuat Feli semakin bingung kalau surprise untuk mereka berdua. Kenapa Nessa bisa tahu? Surprise untuk kita berdua. Dari siapa?
Nanti kamu juga tahu. Nessa segera mendorong tubuh Feli untuk masuk ke dalaman mobilnya, ketika mereka sudah sampai di parkiran di mana mobil Nessa terparkir. Feli akhirnya hanya bisa pasrah dan berhenti bertanya, kemanakah sahabatnya itu akan membawanya dan bertemu dengan siapa. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan menguras waktu, karena tempatnya lumayan jauh dari tempat kerja mereka. Mobil yang dikendarai Nessa akhirnya sampai di sebuah restoran mewah yang berada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Di restoran inilah Nessa janji temu dengan seseorang. Setelah Nessa memarkirkan mobilnya, mereka berdua lantas keluar dari dalam mobil. Aduh Nes, kita mau ketemu siapa sih di sini? Tanya Feli sedikit gusar, pasalnya dia pergi sejauh ini tanpa memberitahukan suaminya. Walaupun dia sedang marah tetapi tetap saja Feli merasa kurang nyaman, apalagi wanita itu belum pernah ke sini sebelumnya. Ada deh. Yuk kita masuk. Ajak Nessa yang sudah mengandeng tangan Feli dan menuntunnya masuk. Setelah sampai di dalam restoran mewah itu, Nessa terlihat berbicara dengan seorang pelayan dan meninggalkan Feli sebentar. Sedangkan Feli matanya sibuk menjelajah pemandangan desain interior restoran tersebut yang terlihat begitu mewah. Walaupun dulu Feli dari kalangan yang berada, namun dia tetap hidup dalam kesederhanaan dan tidak pernah sombong seperti apa yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya, jadi maklum jika dia sedikit norak. Tidak lama kemudian Nessa menghampirinya, lalu mereka diantara oleh pelayan yang berbicara dengan Nessa tadi ke sebuah private room di restoran tersebut. Terima kasih Mbak. Ucap Nessa pada pelayan. Sama-sama, kalau begitu saya permisi. Pelayan tersebut membungkukkan badannya sebelum pergi. Nessa yang memang tidak sabar, segera membuka pintu private room tersebut. Ceklek. Kalian udah lama nungguin kita. Tanya Nessa seraya menghampiri kedua pria yang tengah mengobrol dengan duduk membelakangi mereka. Feli hanya bisa mengikuti Nessa dalam diam, dengan segala pertanyaan yang sedari tadi berputar di otaknya siapakah kedua orang itu. Kedua orang yang sedang berbincang itu pun sontak menoleh, melihat kedatangan kedua wanita tersebut. Akhirnya kalian nyampe juga, kita kira kalian tidak jadi datang. Ucap seorang pria tampan sembari berdiri menghampiri kedua wanita itu. Jadi dong kita kan udah janji kemari. Nessa dan pria itu kemarin tidak sengaja bertemu, mereka sangat kaget sekali akhirnya bisa bertemu setelah sekian lama. Mereka mengobrol di sebuah kafe cukup lama, sebelum mereka berpisah, mereka berjanji akan ketemuan lagi dengan Nessa membawa Feli. Sementara pria tersebut juga membawa temannya yang saat ini duduk mematung melihat kedatangan Feli dan Nessa. Nes mereka siapa? Bisik Feli pada Nessa, pasalnya dia merasa familiar dengan kedua pria itu. Namun Feli tidak mau salah orang, dan disangka sok kenal. Ya ampun. Dia itu Kak Bemo Feli. Dan itu tuh Kak Vario masa kamu lupa? Seru Nessa sambil menunjuk kedua pria itu.